saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Ibu harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Cek 1 2 3 cek. Aman? Ibu harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup Selamat pagi, agar assalamualaikum memutus warahmatullahi rantai penyebaran wabarakatuh. COVID-19. Senang sekali kita bertemu dalam acara yang luar biasa. Saya masih ada Yaitu tugas yang lain. acara Sampai jumpa. Petunra pertunjukan. Aman? Kamu cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya Pak.
See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Petundra alias Pertunjukan Rakyat. Tema hari ini tuh juga bagus banget. Temanya adalah tentang edukasi pegiat media sosial sebagai budaya baru di era disrupsi. Ini di hari Selasa 15 Maret 2022. Gimana kabarnya semua teman-teman yang sedang daring bersama kita untuk menyaksikan bersama-sama Petundra? Gimana, sehat? Sehat. Saya yang nanya, saya mewakili untuk menjawab juga. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri ya, karena kan katanya tak kenal maka tak aruf. Jadi kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Risti. Saya akan memandu jalannya acara ini sampai dengan selesai nanti. Ini berbicara tentang tema kita hari ini seputar tentang edukasi pegiat media sosial. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Kalau kita ngomongin tentang media sosial, saya yakin ini teman-teman yang sedang daring bersama kita untuk sama-sama berada di acara Petundra ini pasti semua punya media sosial. Coba ya, wah banyak sekali yang sudah off cam, luar biasa. Sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman semua. Dari semua media sosial yang teman-teman punya, mungkin siapa yang punya itu boleh tunjuk tangan ya, coba. Teman-teman semuanya, siapa di sini yang punya media sosialnya lebih dari 5? Saya sebutin ya contoh media sosialnya ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Twitter. Ada. Siapa yang punya lebih dari 5? Coba boleh angkat tangan atau boleh raise hand. Ayo.
ada Zoom, ini juga salah satu media sosial, ada Skype, banyak banget. Wah, sudah pada mulai ngaku nih semuanya. Ini dengan kata lain berarti memang kita dalam keseharian itu sudah menggunakan media sosial kayaknya dari bangun tidur, dari melek mata sampai mau tidur lagi ya. Nah, ngomongin tentang kenapa sih di era disrupsi seperti sekarang ini kok harus banget kita teredukasi dengan baik? Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, era disrupsi ini berarti adalah perubahan besar-besaran yang terjadi di satu wilayah, di satu negara misalnya, dan di mana ini berdasarkan karena memang adanya perubahan. Ini berarti kalau sekarang kita membahasnya tentang perubahan digital nih. Nah, kenapa harus teredukasi dengan baik? Karena tadi kan teman-teman udah ngaku nih, wah media sosialnya sudah lebih dari 5. Bisa dibayangkan nggak? Kalau misalnya teman-teman tidak cakap digital di era seperti sekarang, akan jadi gimana? Akan menggunakan media sosialnya ke arah mana? Yang harusnya nih media sosialnya tuh harus dibanjiri dengan segala sesuatu yang positif, bisa jadi kalau tidak teredukasi malah jadi yang negatif. Misalnya aja teman-teman jadi sering kemakan hoax, teman-teman jadi sering menyebarkan hal-hal yang memang sebenarnya itu adalah berita bohong, atau teman-teman justru malah memposting konten-konten negatif, atau yang lebih parahnya lagi bisa jadi nih kebudayaan kita, budaya Indonesia yang penuh dengan adat ketimuran malah pada akhirnya tergerus sama budaya barat yang notabene-nya bisa jadi ada beberapa yang negatif dan tidak cocok dengan budaya kita. Nah, saya yakin ini teman-teman semua pasti nggak mau kan, makanya sama-sama kita bareng di sini di acaranya Petundra untuk sebenarnya mendengarkan ini harusnya seperti apa sih. Sekaligus nanti juga kita akan menyaksikan berbagai penampilan yang luar biasa di hari ini. Gimana semuanya, sudah semangat belum? Sudah. Lagi-lagi saya jawab sendiri ya. Oke, kalau semangat coba boleh kasih jempolnya dong semuanya teman-teman. Yang ngasih jempolnya terima kasih ya. Sudah sarapan nih saya yakin luar biasa, soalnya sudah senyumnya sudah sumringah. Teman-teman boleh ya semuanya di on cam sampai dengan akhir acara, biar nggak cuma saya yang bisa melihat teman-teman dari sini, tapi semua teman-teman yang sedang daring juga bisa saling bertukar sapa, bisa saling berkenalan juga ya. Nah, saya juga mau menyapa nih narasumber-narasumber hebat kita yang nanti akan menyampaikan kata sambutannya. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Bapak Rizky Natakusuma MSC. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Halo, selamat pagi. Oke, nggak apa-apa. Rizky-nya sedang dalam persiapan, nanti kita akan menyapa kembali ya. Saya juga akan menyapa, yang kedua ada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mbak Reni. Gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, selamat pagi. Oke. Sehat selalu ya. Sehat selalu, dari senyum sumringahnya saya udah tahu nih Pak Wiryanta insya Allahnya udah sarapan. Jadi nanti udah semangat untuk memberikan kata sambutan ya Pak. Oke, saya akan menyapa juga narasumber kita yang ketiga. Ini sudah ada Bapak Syafi'i Effendi. Beliau adalah Ketua Umum DPP Wirausaha Muda Nusantara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman seluruh Indonesia? Salam dari Yogyakarta. Wah, ini masih di Jogja. Tahu nggak sih Pak Syafi'i? Aku mau ngasih tahu bocoran jadi ya. Di sini sebenarnya saya nyiapin kursi di samping saya persis. Tapi apa daya kita nggak bisa bertemu. Nggak apa-apa. Nanti insya Allah di acara berikutnya kita bisa langsung bertemu secara langsung ya. Ini sekarang kita Jakarta Jogja dulu. Oke, baik. Gimana kabar ya pagi hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semakin tangguh, semakin kuat, semakin penuh cinta. Luar biasa. Kalau kayak gini berarti kayak nanti memberikan sambutannya juga pasti semangat. Baik, kalau begitu sebelum kita mendengarkan sambutan dari tiga narasumber hebat kita, izinkan saya terlebih dahulu mari sama-sama kita menyaksikan video dari IKP Kominfo. Ini dia. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet.
harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Ini dulu. Kalau sekarang, semua serba digital. Non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Wah, itu dia yang ditawarkan di era digital seperti sekarang adalah kemudahan ya. Karena tadi udah dijelasin tuh dari videonya aja kita udah tahu bahwa kita bisa terkoneksi dengan siapapun dimanapun dalam waktu yang sama via daring, via online. Wah, luar biasa. Nah, sekarang saya benar-benar mau membuktikan nih. Dengan cara apa? Saya ingin menyapa secara langsung para peserta. Jadi nanti mungkin ya yang kira-kira oh itu dari komunitas saya tuh mungkin bisa dada-dada sama saya, boleh ya? Coba nih saya mau menyapa dong karena pada pagi hari ini pesertanya berasal dari info_Pandeglang. Ayo mana? Halo. Yang berasal dari komunitasnya, oh tuh kan saya udah langsung bisa melihat. Terus kemudian saya juga mau menyapa nih ada Pandeglang Eksis. Mana coba Pandeglang Eksis? Bisa dada, oh sudah rasain juga luar biasa ya pagi-pagi. Wah ini ada Pandeglang cantik. Ini harusnya isinya perempuan-perempuan gelis ya. Mana coba? Hai. Oke itu juga sudah ada. Kemudian ada Visit Pandeglang. Wah ini yang selalu menawarkan ada apa aja sih di Pandeglang. Halo, udah disapa juga saya. Kemudian ada Explore Pandeglang. Hai, wah ini semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada Pandeglang Adventure. Ada tuh, luar biasa. Kemudian ada Pandeglang News. Ini yang selalu memberitakan ada info apa aja sih di Pandeglang. Tuh kan, sudah ada juga Pandeglang Foodies. Wah, ini yang suka bikin saya lapar ya, karena suka banget ngasih info-info kuliner seputar Pandeglang. Halo semuanya. Kemudian ada Pandeglang Hits _ Oke, kemudian juga ada Panorama Banten. Kemudian ada juga Pandeglang Info. Kemudian ada juga seputar Pandeglang _ kemudian ada info Saketi, kemudian ada info Labuan, ada info Panimbang, ada juga berbagi nasi Pandeglang. Wah ini yang rajin Jumat berkah ini kayaknya nih. Kemudian ada Pandeglang 24 jam, kemudian ada Pandeglang Bangkit, ada juga komunitas mahasiswa Cadasari, kemudian ada perkumpulan mahasiswa Cisata, kemudian ada komunitas Taman Baca, kemudian ada Rumah Perempuan dan Anak Pandeglang, dan ada juga keluarga mahasiswa Mandalawangi, dan juga ada gerakan mahasiswa Saketi, kemudian ada Climbing Mountain, kemudian ada komunitas mahasiswa Pulau Sari, dan terakhir ada @norece_id. Halo semuanya, sekali lagi deh saya sapa-sapa lagi, say hi. Wah ini tuh saya seneng banget loh, ini teman-teman dari Pandeglang ini luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari awal acara teman-teman udah on cam semuanya. Boleh lah ya saya abadikan pakai handphone saya. Teman-teman boleh yuk berpose yuk. Kan kalau yang positif-positif boleh ya kita ambil. Sekarang saya pengen teman-teman semua sarangi yuk. Kasih tanda cinta buat Pandeglang. Ayo saya foto ya dari handphone saya. Saya hitung sampai 3, semuanya kasih tanda cinta. Sebentar, 3, 2, 1.
Oke, next slide. Biar tahu nih, biar semuanya ke foto. Oke, kasih tanda cinta yuk. 3. Oh, sebentar. Nah, kasih tanda cinta yuk. 3, 2, 1. Terakhir. Next slide lagi. Yuk, kasih tanda cinta juga. 3, 2, 1. Waduh, terima kasih loh. Boleh yuk kita tepuk tangan secara virtual. Prok. Tenang, saya akan mewakili dari Pandeglang, saya wakili dari sini. Baiklah teman-teman, karena saya udah melihat teman-teman semua sudah semangat yang luar biasa. Diawali di pagi hari ini, mari sama-sama kita menambah semangatnya dengan semangat nasionalisme. Untuk itu mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Seluruh para peserta, teman-teman yang daring, kami mohon untuk bersikap sempurna. Saja secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya yakin ini sekalipun kita menyanyikannya secara virtual, tapi semangat nasionalismenya sampai ya ke teman-teman semua yang berada di Pandeglang. Dan tentunya dalam menjalankan sebuah acara tidak afdol rasanya kalau kita juga tidak mengawali dengan doa. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, para peserta yang sudah daring sejak awal, ini acara ini tidak akan terselenggara dengan epic dan juga baik tanpa adanya kerjasama yang luar biasa dari Kominfo, terkhususnya IKP dan juga DPR RI. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. 20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. "20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju."
makin digital, makin maju. Nih saya juga tadi kan sempat ngeliat, sempat bertegur sapa sama para peserta. Semuanya ini rata-rata generasi muda. Jadi mari sama-sama kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia ini bisa makin cakap digital dan bisa teredukasi dengan baik menggunakan media sosialnya. Untuk itu langsung saja yuk kita mendengar sambutan. Yang pertama ini dari Bapak Rizky Natakusuma MSC. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat pagi Ariski. Pagi semuanya, pagi Mbak. Assalamualaikum. Halo, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah pangestu. Kalau begitu langsung saja, ini sesuai dengan temanya karena ini generasi muda kita lagi menunggu-nunggu nih, lagi semangat banget soalnya dari tadi pagi ini pengen mendengarkan gimana sih sebenarnya edukasi penggiat media sosial sebagai budaya baru di era disrupsi. Untuk itu tanpa berbasa-basi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ariski. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya ini agak kaget yang lihat karena saya yakin pada di rumah masing-masing, sedangkan saya kerapihan gitu, salah, hampir bisa dibilang salah kostum, tapi ini sekarang sedang berada di kantor di DPR RI dan sebentar lagi kita akan melaksanakan rapat paripurna pembukaan masa sidang keberapa ini, masa sidang baru di DPR RI. Jadi maaf kalau agak salah kostum sedikit. Nah mungkin yang pertama sebagai narasumber ahli yang saya hormati Bapak Samsul Hadi sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga desa. Bapak narasumber yang selanjutnya Bapak Syafi'i Effendi, Ketua Umum DPP Wira Usaha Muda Nusantara. Para peserta, ini yang saya baca banyak pegiat medsos ya. Ada Info Pandeglang, ada Pandeglang Eksis, ada Visit Pandeglang, ada Explore Pandeglang. Hampir semuanya saya udah pernah ketemu. Nanti mungkin kita saling sapa lagi. Saling sapa di dunia nyata, karena dunia maya kayak begini kurang ada gregetnya biasanya, apalagi jaraknya pun jarak jauh. Atau nanti teman-teman di sini nanti saya undang datang ke DPR biar lihat bahwa disinilah sebenarnya hukum, undang-undang, budgeting yang kita rasakan sampai ke pelosok desa, pembangunan jalan, pembangunan IPM, pembangunan puskesmas, pembangunan gorong-gorong, pembangunan jalan antar desa, semuanya diketok di sini. Semuanya dibuat di sini. Yang buat manusia, sama kayak teman-teman semua, bukan manusia super. Kita punya kecenderungan untuk bikin kesalahan. Jadi ini tugasnya teman-teman untuk mengingatkan wakil rakyatnya atau representatifnya di pusat sini. Saya ini semangat sekali karena yang hadir adalah anak-anak muda. Sebentar lagi saya turun ke gedung Kura-Kura, ke gedung DPR, ketemu sama rata-rata orang tua. Nah, sekarang saya ketemu sama yang seumuran atau bahkan di bawah saya. Di sini topiknya edukasi pegiat medsos sebagai budaya baru di era disrupsi. Ini penting sekali. Karena kita tahu sekarang kita hidup di era COVID-19. Udah mulai bebas nih. Udah mulai dilonggarkan. Kemarin saya datang dari baru mendarat di bandara di Soekarno-Hatta, kelihatan udah semakin bebas, sudah semakin tidak ketat peraturannya, sudah semakin semangat. Bule-bule udah pada datang lagi, turis-turis udah pada datang lagi ke Indonesia, penerbangan internasional sudah mulai masuk lagi. Nah ini kita doakan teman-teman untuk bagaimana ke depannya punya efek ke Pandeglang, punya efek ke Kabupaten Lebak. Jadi ekonomi kita bisa hidup kembali. Banyak keluarga kita yang udah kehilangan pekerjaan, banyak keluarga kita yang udah terdampak COVID-19, sebagian tidak bisa disembuhkan, sebagian bisa kembali pulih, tapi tentu memiliki
efek atau trauma tersendiri, baik itu dari segi ekonomi atau dari segi kesehatan. Ini era disrupsi. Nah, disrupsi yang lainnya adalah disrupsi teknologi, gitu kan? Yaitu di mana kita hidup sekarang di era yang semuanya serba digital, serba instan. Ini saya lihat ada project di sini, ada saya lihat ada usaha ojek online yang lainnya juga, yang sekarang kalau misalnya kita mau pesan makanan nggak usah kirim orang atau kita sendiri yang jalan, semuanya segera datang untuk kita dengan pijit jempol saja. Nah, kita bisa bayangkan 10 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun ke depan seperti apa. Nah, ini baru di fase awal menurut saya. Nah, jadi penting sekali peran anak muda, peranan generasi muda yang berpendidikan, yang mempunyai visi yang jelas, yang mempunyai mungkin nggak terlalu peduli politik, mungkin ngelihat politik agak sedikit anti, tapi mempunyai rasa empati dan memiliki gagasan yang sebenarnya bisa membangun. Nah, ini penting sekali, apalagi di media sosial, karena sekarang anak TK aja atau anak baru lahir udah punya medsos, ya kan? Anak baru lahir udah punya medsos. Kalau dulu nenek saya itu kalau mau telepon sampai tahun 2008 itu masih pakai buku telepon yang kecil segini, dicatat nomornya. Nah, kalau sekarang dia udah nonton Ustadz Abdul Somad di YouTube malam-malam. Nah, jadi disrupsi ini bukan hanya untuk generasi muda, tapi generasi zaman old pun ikut tersapu bersih. Makanya ada pepatah yang bilang, bukan pepatah sebenarnya, kenyataan yang menang ke depan adalah yang menguasai teknologi. Siapa yang menguasai teknologi? Rata-rata generasi muda dan rata-rata di Kabupaten Pandeglang atau dalam skop di Provinsi Banten ya kalian-kalian ini. Nah, jadi penting sekali sebenarnya sebagai generasi muda yang aktif di media sosial, yang aktif secara online, baik yang memiliki akun gabungan seperti Info Pandeglang, Pandeglang Access dan lain sebagainya, atau yang influencer ini, untuk tetap menyebarkan pesan-pesan yang positif. Tapi pesan-pesan yang positif itu bakal kalah kalau misalnya diadu dengan pesan-pesan yang lebih menggelitik, lebih bisa membuyarkan otak orang. Biasanya tuh berita negatif tentu jauh lebih digandrungi daripada berita positif. Begitu juga di media sosial, postingan yang negatif, auranya, energinya, itu pasti lebih digandrungi daripada postingan yang saat ini saya sedang berkunjung ke ABCD, bertemu dengan EFGH. Kalau misalnya berita yang menggelitik, yang mungkin menyentuh rasa keresahan dari masyarakat, tapi disosialisasikan dengan cara yang tidak edukatif, yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memainkan faktanya bahwa masyarakat kita dengan sumber daya manusia yang ada cuma baca headline-nya aja biasanya. Nah, ini ya, peranan anak muda, peranan para pegiat medsos penting sekali untuk bisa menstimulasi atau membangunkan rasa critical thinking-nya dari masyarakat, dari teman-teman kita, terutama yang generasi di bawah kita. Critical thinking itu berarti kalau misalnya kita serap informasi dari satu sumber, itu bukan berarti semata-mata langsung benar. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, saya juga perlu belajar dari teman-teman semua untuk bisa kita sebarkan berita-berita positif, tapi dengan gaya yang catchy, dengan gaya yang diminati sama masyarakat, dengan gaya yang digandrungi sama anak-anak muda. Anak-anak muda dikasih sosialisasi 4 pilar, Pancasila dan lain-lain, baru 5 menit udah kabur ngerokok di belakang. Tapi kalau misalnya kita kasih dengan gaya yang interaktif, dengan gaya yang lebih engaging, dengan gaya yang lebih selidah dengan mereka, nah ini pasti. Kalau di Pandeglang kemarin saya baru ketemu si Aldi itu, yang TikTok, anaknya sopan, pintar itu.
Tapi kalau lagi di TikToknya, saya kira nggak segaris sebanding lurus dengan apa yang saya lihat waktu ketemu sama si Aldi. Jadi ini adalah momen di mana generasi muda mempunyai peranan yang paling penting saat ini. Di era COVID-19, di era krisis ekonomi, di era krisis kesehatan, di era krisis teknologi, ini tentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa tetap merangkul seluruh bagian, seluruh lintas masyarakat untuk tetap bergabung dan untuk tetap kompak, dan kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sebenarnya harus bisa diselesaikan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya hoax, bukan hanya berita-berita yang hanya menggelitik kalau kita baca headline-nya saja. Nah, jadi saya sangat berterima kasih teman-teman semua di sini sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di kesempatan yang baik ini. Saya kira tadinya ini webinar, tapi ternyata ini pertunjukan rakyat atau pertunra. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa berkontribusi. Saya yakin kita juga akan bertemu lagi. Saya nggak mau kayak kakek yang ngasih petua untuk cucu-cucunya. Saya pengen belajar dari teman-teman semua. Saya pengen tahu sebenarnya kondisi real dari perkembangan media sosial, dari perkembangan online world di Pandeglang, di Banten, itu seperti apa. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya, baik secara online maupun secara virtual atau secara secara langsung. Nah, jadi terima kasih. Mungkin cukup dari saya sebagai pembuka. Mohon bisa ditonton, mohon berkenan untuk bisa digali dan diteliti, dan sampaikan salam saya kepada keluarga besar di rumah. Terima kasih, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini saya harus mengamini apa yang tadi Ariski bilang. Kenapa? Karena benar, ini tuh generasi muda saatnya yang beraksi gitu. Dan tadi juga benar, pendekatannya tuh memang kita harus berbeda gitu. Kalau dilihat dari yang zaman dulu, mungkin orang tua bisa menasehati anak muda masih didengar. Tapi kalau sekarang ini memang udah saatnya anak muda saling mengedukasi. Dan karena memang sekarang eranya digital, itu ada yang namanya era nggak cuma kreativitas tapi juga berkolaborasi. Nah, yuk saatnya Pandeglang semuanya beraksi. Kalau dulu mungkin orang-orang lebih banyak taunya Pantai Cerita. Nah, siapa tahu kan nanti ini setelah COVID-19 dinyatakan endemi sebentar lagi, jadi orang-orang bisa berbondong-bondong gitu datang ke Cikoromoy untuk bisa melihat wisata yang lain di Kabupaten Banten. Makasih ya Rizky atas sambutan yang luar biasa. Sehat selalu tentunya. Baik, dan karena tadi kita sudah mendengarkan sambutan yang luar biasa dari Bapak Rizky Natakusuma MSC. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan sudah menjelaskan panjang lebar bahwa yuk, ini saatnya generasi muda yang beraksi, ini saatnya sama-sama kreatif untuk saling mengedukasi, saling berkolaborasi, dan juga untuk menciptakan yang namanya cakap digital. Cakap digital itu bukan cuma sekedar pandai menggunakan ruang digital, tapi juga bisa memberikan konten-konten yang positif. Biar apa? Biar tergerus itu yang negatif-negatif. Dan sekarang langsung saja mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang kedua. Ini dari Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak Wiryanta. Selamat pagi. Silahkan Pak dengan kata sambutannya Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rizky Natakusuma MSC, beliau anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi
Partai Demokrat. Yang kami hormati Bapak Syafi'i Effendi, Ketua Umum DPP Wirausaha Muda Nusantara. Dan juga tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara dan juga moderator pada kesempatan acara Petundra Edukasi Pegiat Media Sosial sebagai budaya baru di era disruptif. Kemudian tentu yang kami banggakan para peserta, adik-adik saya semua yang ikut di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Nah, tentu dengan nikmat sehat yang kita peroleh, kita dapat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, adik-adik saya sekalian, itu sebagaimana tema pada Petundra pada pagi hari ini, edukasi pegiat media sosial sebagai budaya baru diskusi. Ini tentu sangat menarik. Bagaimana tadi saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Rizky Natakusuma. Yang penting ya, bahwasanya bagaimana para pegiat media sosial itu tentu berlaku bijak dalam menggunakan media sosialnya. Kita tahu bahwasanya sampai dengan Januari tahun 2022, pengguna media sosial di tanah air Indonesia itu telah mencapai 191,4 juta pengguna. Tentu sebagaimana saya paham betul apa yang disampaikan oleh moderator tadi, pembawa acara tadi, saudari saya, Reminici, bahwasanya tentu satu orang itu bisa memiliki beberapa akun media sosial. Tidak perlu saya sebutkan karena media sosial banyak sekali ya, termasuk platform messaging tambah lebih banyak lagi. Ini yang ingin kami sampaikan pada kesempatan baik ini, mumpung ini adalah audiennya adalah sebagian besar adalah adik-adik saya, anak-anak saya. Nah, tentu saya ingin memperkenalkan apa yang telah dilakukan Kementerian kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengenai bagaimana menata langkah transformasi digital di Indonesia. Kita tahu bahwasanya transformasi digital itu sebagai optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika dengan melibatkan penggunaan teknologi terbaru, termasuk penggunaan media sosial. Sekarang mungkin kita kenal itu metaverse ya, seperti yang digunakan oleh platform Facebook misalnya. Nah, ini tentu merupakan pemanfaatan daripada teknologi yang terbaru. Seperti apa? Salah satunya ya, saya sebutkan bagaimana kita memanfaatkan cloud, big data, machine learning hingga IoT atau Internet of Things. Tentu di situ para pengguna atau pegiat media sosial dapat memanfaatkan, dapat sebagai konten kreator yang bijak dalam artian bagaimana menggali
local wisdom ataupun menggali kearifan lokal dalam mengupload atau memposting mengenai konten-konten yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentu kita sadar betul teknologi bergerak cepat, tapi teknologi yang datang di negeri kita ini mayoritas atau sebagian besar itu adalah datang dari luar. Itu memiliki kelemahan sekaligus keunggulan. Kalau keunggulannya adalah bagaimana kita masih memasuki era globalisasinya, tapi kelemahannya di situ sangat tergantung pada teknologi-teknologi yang datang dari luar ini. Baik sebetulnya bagaimana kita mensikapi atau pilihan-pilihan teknologi mana, bagaimana pilihan-pilihan untuk menggunakan akun-akun media sosial itu kita kembalikan kepada kita semua, kita kembalikan kepada adik-adik saya untuk memanfaatkannya dengan bijak. Karena apa? Karena apalagi era saat ini penting sekali membuat konten yang tentu saja jangan sampai itu buat konten-konten yang hoax atau bagaimana itu sebetulnya hanya demi konten itu merugikan kepentingan banyak orang. Banyak sekali ingin saya sampaikan bahwasanya contoh saja yang sederhana, pengguna atau pegiat ya atau pengguna media sosial itu konten itu menyetop misalnya truk yang berjalan dengan melaju dengan kencang dia cepat. Nah, ini demi konten. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita mengembalikan jati diri kita, bagaimana kita mengembalikan roh kita ke dalam apa yang kita kenal sebagai jati diri orang Indonesia, jati diri orang misalnya orang Banten dan sebagainya. Penting saya sampaikan karena kita jangan sampai menerabas hal-hal yang untuk memudahkan untuk mencari atau memperoleh uang, tapi dengan cara-cara yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Tapi bekerja keras bagaimana misalnya dalam sektor pertanian dan sebagainya, ini bisa menjadi konten yang tentu saja sesuai dengan kearifan lokal kita masing-masing yang ada di ranah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wiryanta atas kata sambutan yang luar biasa. Saya setuju nih sama Bapak. Yuk nih saatnya para penggiat media sosial terutama yang lokal-lokal, ayo beraksi, kasih lihat, kasih unjuk kreativitasnya biar apa? Biar daerahnya juga semakin dikenal. Karena kan ini udah banyak contoh kasus ya bahwa ini banyak pengguna media sosial yang pada akhirnya gara-gara konten-konten mereka yang positif bisa membawa nama harum satu daerah. Ini kita doakan juga ini untuk para generasi muda Pandeglang. Yuk, saya tunggu konten-konten yang luar biasanya biar apa? Biar semakin orang tahu, wah ternyata Pandeglang ini punya sejuta pesona. Terima kasih Pak Wiryanta, sehat-sehat selalu. Nah ini karena tadi kan juga sudah dibilang nih bahwa ini saatnya kita tunjukkan kreativitas. Gimana kalau saya langsung kasih challenge? Kasih challenge-nya kayak gini. Jadi ini untuk seluruh peserta, boleh yuk langsung kita follow akunnya AA Rizky. Jadi akunnya langsung aja ini cek Instagramnya. Semua kita follow yuk, Rizky Natakusumah. Kalau sudah di follow, jangan lupa untuk posting kegiatan hari ini. Postingnya kasih yang sekreatif mungkin karena nanti yang siapa-siapa yang di repost oleh AA Rizky akan mendapatkan door prize. Ayo, saya juga mau ikutan, teman-teman juga harus ikutan. Jadi kita sama-sama yuk berlomba-lomba adu kreativitas. Siapa sih yang paling kreatif nanti bakalan dapat hadiah menarik tentunya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan dua narasumber hebat kita, sekarang kita juga mendengarkan sambutan dari narasumber yang ketiga. Ini langsung saja saya undang kepada Bapak Syafi'i Effendi selaku Ketua Umum DPP Wira Usaha Muda Nusantara. Selamat pagi Pak Syafi'i.
Yes, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum, bismillah. Bismillah. Terima kasih, Potong dulu, Bu saya potong dulu. MC. Ini enaknya saya manggilnya apa? Manggilnya apa atau manggilnya abang aja nih? Abang aja, Mbak. Abang aja, karena kan masih sama-sama muda ya. Baik ya, Bang, kalau kayak gitu silakan Bang Syafi'i dengan kata sambutannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Adus, Bapak Mas Rizky ya, sahabat kita dari DPR RI fraksi Demokrat. Terima kasih tadi sudah sharing banyak tentang experience dan perspektifnya. Yang terhormat juga ada Bapak Wiryanta dari Kominfo, kemudian para sahabat-sahabat penggiat sosmed, kemudian ada para tamu undangan mungkin yang hadir secara luring di sana. Kemudian ada para penggiat ya media sosial, saya lihat tadi ada banyak banget tuh ya yang hadir. Terima kasih. Saya poinnya mungkin lebih berbeda daripada yang dua sebelumnya ya. Pertama, ini eranya era disruption. Jadi disruption itu kata kuncinya adalah ganggu ya. Jadi kalau ini area di mana saling ganggu. Saling ganggu itu adalah bukan saling ganggu gimana, artinya behaviornya berubah. Bagaimana warnet digantikan oleh kafe. Jadi orang nggak ke warnet lagi, ke kafe. Bagaimana ya dulu ada Nokia yang digantikan oleh iPhone, Samsung. Bagaimana YouTube menggantikan fungsi televisi gitu ya. Ini namanya disruption era. Nah, disruption era ini punya plus minus ya. Saya catat minusnya dulu. Nah, tunggu sebelum cerita itu. Nah, repotnya kita sebagai anak muda, khususnya generasi milenial kayak saya atau Gen Z, ini lebih repot lagi. Kenapa lebih repot? Karena kita adalah generasi nunduk gitu. Tahu nggak generasi menunduk itu generasi yang kebanyakan megang handphone gitu. Akibatnya kita nih kurang mau menerima realita gitu. Jadi itu persoalannya. Kemudian kita sebagai anak muda adalah akselerator percepatan. Ya teman-teman perlu tahu sejarahnya, kitalah yang mempercepat kemerdekaan. Jadi kalau Bung Karno nggak diculik, mungkin kemerdekaannya nggak jadi tanggal 17. Jadi anak muda itu punya beban moral tentang percepatan gitu. Jadi kalau anak mudanya lambat, masalah ini sebenarnya. Makanya saya selalu men-trigger anak-anak muda untuk berani bermimpi besar, memiliki target-target besar, yang tinggi, yang berani, yang menakutkan gitu ya. Karena itu tugas kita sebagai anak muda. Oke. Tapi persoalannya adalah tantangan teknologi kita semakin kompleks. Saya menyarankan ada 5 hal yang perlu teman-teman miliki agar Anda menjadi penggiat media sosial yang tangguh. Yang pertama, Anda harus menjadi orang yang otentik. Jadi di era ini kita hidup 3 kali, teman-teman. Hidup di pikiran kita, hidup di dunia nyata, offline, hidup di dunia online. Jadi 3 kali. Dan ketiga-tiganya harus align, harus engage. Jadi jaga otentik Anda gitu ya, otentivitas Anda. Anda tidak bisa bohong di era sekarang. Jadi yang bohong itu cepat viral tapi cepat hilang gitu. Jadi Anda walaupun eranya cepat, walaupun sepertinya instan, tapi proses kehidupan itu tetap biasa. Perlu kerja keras, perlu fundamental, perlu fondasi yang kokoh gitu-gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi cara menjadi penggiat media sosial yang kontribut terhadap peradaban Indonesia adalah yang pertama adalah otentik. Jadilah pribadi yang otentik. Jangan menjadi pribadi yang palsu. Jangan menjadi pribadi yang palsu. Yang kedua, Anda harus up to date. Jadi isu yang Anda pelajari itu harus yang terkini. Gitu ya. Saya selain ketua Wibnus, saya juga presiden pemuda OKI ya. Connect dengan 57 negara Islam di dunia dan berkantor di Istanbul, Turki. Saya juga up to date tentang kondisi-kondisi geopolitik internasional hari ini. Jadi up to date. Jadi bagi yang tidak update akan tertinggal. Nah, yang ketiga, bangun konektivitas atau connection. Jadi hari ini Anda tidak bisa acuh gitu ya. Jadi Anda harus melakukan koneksi dan Anda harus melakukan replay. Ya, jadi kalau ada komen, Anda replay. Makanya di era sekarang jangan baper. Kalau ada hater itu biasa aja gitu.
Jadi kalau Anda lihat Instagram saya, itu followernya lumayan banyak, haternya juga lumayan. Jadi seperti menanam padi saja, jadi akan tumbuh juga kotoran-kotorannya nggak ada masalah, gitu ya. Yang keempat, jadi bagaimana cara menjadi penggiat media sosial yang baik, konsisten. Jadi Anda jangan menjadi pribadi yang kutu loncat, gitu ya. Jadi konsisten aja terhadap pesan yang mau Anda sampaikan. Kalau saya tidak pernah keluar dari 5 hal ini, ya konten sosmed saya. Pemuda, youth, UMKM, pemberdayaan ekonomi usaha kecil, kemudian international geopolitik yang saya update ya, kemudian family relationship dan love, ya, kemudian yang kelima adalah tentang kewirausahaan. Jadi saya selalu bernarasi itu, dan saya konsisten ada di sana, karena kalau tidak konsisten maka orang akan cek kita, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang paling penting, Anda harus memiliki strong emotional control. Jadi Anda harus punya kekuatan emosi yang kuat, tidak boleh lemah, tidak boleh baper, gitu ya. Jadi karena kalau Anda baper, Anda akan mudah stres ya. Karena isinya aneh-aneh. Jadi sekarang follower saya 200 ribuan ya. Ya berarti ada 200.000 pikiran yang berseliweran di sekitar itu. Dan kalau ada rejection, kalau ada penolakan, kalau ada protes, itu dihadapi aja. Jadi nggak usah baper dan takut dengan perbedaan. Justru kita harus menjadi pribadi yang bisa mengelola perbedaan itu. Itu dari saya, pesan saya. Jadi quotes terakhir saya adalah teknologi hadir sebagai alat yang diciptakan oleh manusia, bukan menciptakan manusia. Artinya tugas kita adalah mengendalikannya, bukan dikendalikan olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas kita tuh mengendalikan ya, bukan dikendalikan. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu termakan isu dari media sosial, sekarang udah harus lebih bijak lagi. Tadi udah Bang Safi juga bilang nih, yang paling pentingnya adalah otentik dari pengguna media sosial itu sendiri. Karena biasanya, saya mengutip lagi deh, saya setuju, yang bohong-bohong emang cepat viral, tapi juga cepat hilang. Ayo pilih mana? Ayo pilih atau mau tetap eksis di media sosial. Makasih Bang Safi. Nanti kita ketemu lagi ya, tentunya ya. Baik, dan izinkan saya juga untuk membacakan ada acara apa aja sih selain tadi kita sudah mendengarkan 3 petuah yang luar biasa dari narasumber-narasumber hebat kita. Kita juga akan melihat, karena ini adalah petunra alias pertunjukan rakyat, jadi nanti kita akan melihat penampilan yang luar biasa, yaitu kesenian tari Lagepang Bagea dari Sanggar Pamanah Rasa. Kemudian juga nanti akan disampaikan pesan dari narasumber hebat kita, dan juga nanti ada gestar kita, yaitu ada Kak Boyen dan juga ada Bang Jarwo Kuat, yang nanti coba ya kita lihat ya mereka berdua akan ngapain sih. Dan terakhir nanti kita akan mendengarkan juga closing statement. Dan untuk itu mari sama-sama kita akan masuk ke acara berikutnya. Ini acara yang luar biasa yang sudah mengisi tadi di awal. Mari sama-sama kita dengarkan juga Soul Kustik. Ini dia. Adalah kunci untuk kita
Itu dia penampilan yang luar biasa dari Soul Kustik. Kita kasih tepuk tangannya secara virtual. Yeay. Dan saya juga mau ngingetin sekali lagi karena ini kan banyak banget penggiat-penggiat media sosial. Jadi kita mau kasih sesuatu yang berbeda nih di acara hari ini. Jadi yuk sama-sama teman-teman seluruh peserta daring ini boleh yuk follow akun @rizkinatakusumah pakai H ya belakangnya. Kemudian jangan lupa untuk memposting acara ini. Postingnya kalau perlu pakai kreativitas, jadi sekreatif mungkin, sekeren mungkin, sekece mungkin, biar mereka-mereka yang nggak ikutan ini malah jadi penasaran itu acara apa sih Petunra itu sendiri. Nah nanti siapa-siapa yang postingannya di repost oleh AA Rizky akan mendapatkan door prize. Wah ini saya yakin semuanya sudah berlomba-lomba mau cari aduh ini kreativitasnya harus seperti apa. Apalagi kan ini banyak banget ya memang pegiat media sosial yang saya yakin deh ini udah konten kreator yang luar biasa. Jadi ditunggu ya postingan-postingan yang menariknya dan jangan lupa untuk dapatkan door prize hadiahnya. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan penampilan dari Soul Kustik yang menyanyikan beberapa lagu yang luar biasa, sekarang kita mau masuk ke penampilan yaitu tari-tarian. Ini sudah ada tari Lage Pangbagea. Ini izinkan saya sedikit bercerita tentang sinopsis ya. Kenapa sih tari ini bisa tercipta? Jadi kan nggak bisa dipungkiri ya, keragaman etnis ini senantiasa harus kita junjung dan lestarikan. Biar apa? Biar nggak punah ditelan zaman tentunya. Nah evolusi budaya yang semakin bergejolak ini akan tetap bertahan atau kita akan selalu luput nih dari tantangan yang seperti ini. Nah esensi dan gambaran inilah yang pada akhirnya ini membuat tari Lage Pangbagea ini akhirnya Pangbagea maksud saya akhirnya tercipta. Ya udahlah tanpa berbasa-basi mari sama-sama ini dia penampilan dari Sanggar Pamanah Rasa tari Lage Pangbagea.
Luar biasa, itu dia penampilan yang bagus sekali dari Sanggar Pemanah Rasa yang telah menampilkan tarian-tarian Lage Pangbagea. Ini kalau saya rangkum ya dari yang saya saksikan ternyata itu adalah budaya-budaya Sunda dipadu-padankan dijadikan satu dalam bentuk tarian. Penarinya cantik-cantik, menigelis pisan kalau kata orang Sunda. Terus tadi pemain musiknya kasep-kasep. Tapi ada penyanyinya juga yang gak kalah gelis. Dipadu-padankan jadi wah bagus sekali ya. Nah itu bisa jadi konten juga nih. Pokoknya hari ini yuk sama-sama bikin konten semenarik mungkin. Jangan lupa untuk follow juga Instagram dari AA Rizky Natakusuma. Kemudian posting nanti konten-konten yang di repost akan mendapatkan door prize. Siapa yang nggak mau? Coba saya juga mau, tadi saya udah rekam. Semoga saya menang loh. Dan kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan musik, tadi juga kita baru saja menyaksikan penampilan tarian daerah khas langsung dari Banten. Nah sekarang yang gak kalah luar biasa, mari sama-sama kita saksikan guest star kita. Ada Kak Boyan dan juga ada Bang Jarwo Kuat. Ini dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, luar biasa Boyan pagi-pagi tampilannya. Ketemu lagi bersama kita ya, Vero Wolando dan Natasha Wilona. Wow. Segar ya. Gue pikir lu penyanyi dari Korea. Bukan Korea kalau saya. Kroya. Jawa Tengah. Selamat pagi, selamat siang Ya, untuk selamat pagi menjelang siang. semuanya. Kita sapa dulu dong. Iya, Pak Jarwo. untuk narasumber kita Ya. untuk siang hari ini itu ada Bapak Rizky Natakusuma, anggota Dewan ya DPR RI. Ya, selamat siang Bapak. Selamat Halo siang Pak Rizky. Pak, orangnya mana nih? Hah? Lagi nonton. Oh, lagi nonton. Saya Pakai pikir ada nanya. orangnya di sini. Nah, Iya. inilah namanya era digitalnya seperti ini. Iya. Berkomunikasi atau kita berhubungan tetapi dengan jarak jauh. Betul. Tapi pesannya sampai. Betul. Namanya, Jarak dekat, jarak jauh berapa sekarang? Ya 15.000. Lu kira naik taksi? Kita sapa juga untuk Bapak Syafi'i Pak Syafi'i Effendi. Iya. Selamat Kemudian, siang Bapak. Selamat siang Pak. Terus kita sapa Apalagi? juga Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Wah luar biasa. Selamat siang Pak. Iya. Oh maju. Kita maju disuruh dong. Maju. Lu tukang parkir. Kayak lagi parkirin. Ini direkturnya sutradara. Iya, sutradara. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kan ada Bapak Rizky, ada Bapak Wiryanta, ada Bapak Syafi'i. Ada artinya dong setiap nama-nama, kepanjangannya. Orang tua memberikan nama kepada anaknya. Betul. Pasti ada arti dan maknanya. Betul. Betul tidak? Betul. Nah. Betul Bang Komeng. Oh bukan. Bukan ya, keren Bang Komeng. Seperti nama siapa tadi? Bapak Syafi'i Effendi. Pak Syafi'i Effendi, kemudian Pak Wirya siapa tadi? Bapak Wiryanta. Oke, kemudian sekarang kita bahas tentang nama Bapak Rizky Natakusuma. Iya. Rizky, apa itu Rizky? Ribuan atau jutaan orang ingin memiliki. Oh Pak Rizky. Wah ada kepanjangannya Mas. Bangun sahur. Oh, ya Rizky, ribuan atau jutaan orang ingin memiliki. Natakusuma. Apa tuh artinya? Nalurinya tajam untuk mengumpulkan suara masyarakat. Jadi beliau sebagai anggota dewan bagaimana mengumpulkan suara rakyat dan menyampaikan aspirasi, kemudian menyebarkan kebaikan lewat ekonomi digital. Salah satunya itu. Itu tadi ya. Itu luar biasa. Coba kalau Bapak Wiryanta ada Wiryanta. Nah, itu nggak sembarangan orang tuanya ngasih nama, pasti ada artinya. Iya. Wiryanta menyesuaikan dengan zaman sekarang. Wirawiri melayani rakyat semesta. Betul. Keren.
Keren, aja, keren. Jarwo ya. Bisa aja Bang Jarwo. Lah iya. Bapak tadi Safi'i Effendi. Safi'i Effendi. Iya. Syarat. Tadi dulu. Syarat finansial untuk efektivitas ekonomi digital. Keren, keren. Sesuai dengan kapasitas Iya. dia itu. Kalau kan? tadi kan udah tuh ya, Bapak Ya. Safi'i Effendi, Bapak Rizky, terus ada Bapak Wiryanto. Kalau Boyen, artiin dong. Kalau nama kamu nggak perlu diartikan. Kok nggak perlu Yang diartikan? penting bagaimana nama kamu selalu ada di hati aku. bisa aja kerupuk kulit. Keren Pak Jarwo. Bisa aja pastel goreng. Dalamnya sayuran dong. Iya. Sama bihun. Tapi Jadi- ngomong-ngomong jadi itu. gitu. Kenapa saya bisa mengartikan semua itu? Iya. Karena kita harus belajar, kita harus terus menggali bagaimana semuanya itu bisa timbul yang namanya kelucuan, kemudian pengertiannya. Nah itu gua korek itu namanya di Google. Oh dikorek namanya di Google. Dan gua juga udah lama ya namanya. Emang punya kuota? Ya ada dong. Bangsa sehari 10.000 masa nggak ada? Kayak anak sekolah. Tapi nih ya, tema hari ini kan tentang acara pentur hari ini. Nah ini Tentang ini Boyan nih. digital nih. Betul. Kemarin kan lo itu kan nelfon gua. Iya. Pak Jarwo besok bisa nggak ikut acara Petundra. Kominfo Iya. di Patundra daerah Karawaci. Betul. Waduh besok. Betul. Temanya apa? Ini dikirim sama si Boyan nih Iya. via WA. Saya baca edukasi pegiat medsos sebagai budaya baru di era disrupsi. Iya. Langsung pala saya pusing. Kok pusing? Dari temanya aja. Tapi sebagai Mending Pak Jarwo pusing. Saya mah kurang paham. Biasa ngulek sambel saya. Disrupsi. Nah itu tuh. Apa? Ya karena saya ini adalah dari Udayana. Oh, Universitas Udayana dulu. Ya, bapak saya waktu itu nggak kuat membiayai saya kuliah. Jadi akhirnya bapak saya bilang, Udayana nggak usah kuliah lagi gitu. Ya. Kirain mah dia kuliah di Udayana. Nggak tahu Udayana. Ya, pantes dong. Namanya lulusan Udayana tuh pasti pintar-pintar. Oh iya Nah, benar. kemudian saya cari itu di Google. Nah, akhirnya bisalah. Sedikit akan walaupun agak berat membahas tentang tema pada siang hari ini, tapi saya akan berusaha. Apa itu pengertian dari disrupsi? Ya, artinya disrupsi. Disrupsi itu menurut Google ini Ya. dan menurut yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi itu adalah tercabut dari akarnya. Tercabut dari akarnya? Pengertiannya bagaimana yang biasa kita lakukan ini ada perubahan yang signifikan. Jadi akar yang sudah biasa yang kita lakukan itu akan berubah, tercabut. Enggak itu apa kutil? Bukan. Tercabut akarnya? Kutil. Kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi ada perubahan Nah, gitu. kalau ahli bilang itu beda lagi bahwa ini era disrupsi. Jadi era modern ini kita bagaimana harus menghadapi yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan dari cara teknologinya, perubahan cara berpikir, tatanan sosial kita, kehidupan kita akan berubah dengan adanya kehadiran yang namanya disrupsi tadi itu. Jadi kita harus sebagai apalagi anak muda milenial. Betul, anak-anak zaman sekarang nih ya. Harus pahami dengan betul era digital seperti sekarang ini. Betul. Kalau tanggapan Pak Jarwo tuh era digital zaman sekarang gimana sih untuk kegiatan kayak kita nih entertainment? Ya, jadi begini, ya Erawati. Jadi saya bilang, nama lu siapa sih? Boyan. Ya, Boyan. Erawati. Jadi inget Bu RT. Jadi gini, pegiat sosial media, ya, itu harus betul-betul bijaksana dalam menggunakan media sosial. Betul. Dulu ada ungkapan yang namanya mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang jari atau jempolmu harimaumu. Tuh. Jadi kita sebagai pengguna media sosial harus bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana. Betul. Nah, bagaimana? Apa pegiat sosial itu tujuannya apa? Pegiat media sosial untuk mendapatkan like,
Betul. Laki itu lambangnya apa? Jempol. 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 Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jempol? Kita harus melewati yang namanya 4 jari dulu. 4 jari yang lain. Oh iya bener ya, kan ada 5 jari. Betul. Kalau mau ngejempol lewatin 4 dulu. Nah, kelingking. Pertama ngelewatin kelingking. Kenali lingkungan itu penting. Woi. Jadi Kelingking. kita harus paham lingkungan kita. Yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Oh iya. Kita harus pilih dengan baik. Bener, kenali lingkungan sekitar dulu ya. Betul. Betul. Itu kelingking. Kelingking. Kemudian jari manis. Jari manis. Yang kedua Jadilah jari manis. Pegiat media sosial menjadi pegiat media sosial yang manis. Emang coba yang manis? menyampaikan kebaikan-kebaikan sehingga orang, semua masyarakat yang menerimanya menjadi manis untuk menjadi sukses. Yang ketiga jarinya? Jari tengah. Jari tengah. Pegiat media sosial jadilah penengah. Oh jadi penengah. Jangan menjadi pemicu masalah. Oh jadi tetap menjaga perdamaian. Ciptakan kedamaian di antara kita. Wah keren ya. Nah itu. Yang Kemudian, terakhir. Jari telunjuk. Kita harus menunjukkan ke jalan sesuatu yang benar. Tunjukkan jalan kebaikan. Jadilah pegiat media sosial yang selalu menunjukkan kebenaran. Jadi kalau mau nge-like itu setelah kita melewati 4 jari, maka insya Allah kita akan mendapatkan jempol. Nah itu. Makanya. Semuanya ada filosofinya. benar, ada prosesnya juga ya jadinya ya. Iya, jadi untuk kita mendapatkan sesuatu yang bagus, dapat like dari orang, itu harus melewati segala sesuatu. Ini aja mau nge-like harus ngelewatin 4 jari. Betul. Ya kan? Jadi harus bijak kita menggunakan media sosial. Iya. Jadi misalnya kita sebelum kita sharing, kita harus saring. Sebelum sharing kita harus saring dulu. Sebelum think dulu, baru kita posting. Oh iya. Pikir dulu baru kita posting. Gitu. Kalau Pak Jarwo biasanya harus posting apa? Sabar baru kita sebar. Oh, ada filosofinya ya. Pakai nalar dulu sebelum kita komentar. Keren ya Pak Jarwo ya. Kan dong semuanya. Yo. Smart ya. Katanya ngomong-ngomong besok mau nyalek ya? Mau nyalek juga kan katanya? Ya enggak lah. Katanya mau Nggak bikin enak partai. sama Pak Rizky. Tadi ngomong Pak Rizky katanya, saya udah capek jadi artis, saya mau jadi dewan. Anggota dewan kelurahan aja. Berat loh jadi anggota dewan. Betul. Oh. Jadi Pak Jarwo nih kan edukasi pegiat medsos ini kayak kita nih contohnya. Sosial media itu harus digunakan kalau menurut aku tuh yang bisa menjadi inspiratif dan inovatif juga buat masyarakat semuanya ya. Lah, iya dong. Dan bisa mendidik juga ya. Benar yang kata Pak Jarwo bilang kan haris disaring ya kan. Betul. Sebelum sharing tuh harus disaring. Betul. Jadi saringannya itu lihat dulu apa yang pantas dan yang tidak pantas di posting. Ya dulu saringannya. Saringan apa nih? Saringan encu apa saringan santen? Itu beda lagi. Itu beda lagi. Jadi manfaatkan media digital itu dengan baik. Betul. Begitu. Nih soalnya begini, apa yang kita sampaikan kadang-kadang suka terjadi miskomunikasi dengan orang lain. Iya. Contohnya kemarin saya ribut sama Satpam Bank. Ribut kan apa? Ribut sama Bang? Saya ke bank, nyari pembantu di bank. Saya diomel-omelin sama Satpamnya. Ke bank cari pembantu terus Lah, diomel-omel sama security-nya. Lah iya. Coba itu. Lagi aduh Pak Jarwo kok nyari pembantu di bank? Saya nggak salah. Di mana-mana mah ke sana. Di depan pintu bank ada tulisan bank cabang pembantu. Ya udah saya cari di situ. Ya. Saya diomelin. Itu maksudnya bukan pembantu butuh penyaluran pembantu. Yang salah siapa? Iya ya tulisannya tapi cabang Lah pembantu iya. ya. Saya nggak salah. Mungkin dia juga nggak salah. Tapi yang salah siapa? Yang salah tukang rujak. Kok tukang rujak? Udah tahu akuarium diisi buah-buahan. Lari kemana-mana ya? Oh iya. Tukangnya ya. Gitu aja sih dari kita berdua ya, Iya. Boyon ya. Tapi pegiat medsos ini kan ada juga kata-kata pegiat itu kan berarti kan harus giat. Iya, namanya pegiat itu memang giat. Pegiat media sosial. Iya. Nggak ada namanya pemalas media sosial. Betul ya. Kan giat itu lawan katanya malas. Iya, giat itu lawan katanya malas. Emang agak sulit, emang istilah itu dicari yang lawan katanya agak sulit. Contohnya Bapak Pembangunan, nggak Iya. ada itu. Lawan katanya? Bapak Peniduran, nggak ada. Oh iya ya. Susah. Iya kenapa ya? Kerajinan kulit,
nggak ada itu yang namanya kemalasan kulit, nggak ada. Iya bener ya. Itu jadi agak sulit nyari lawan kata yang kadang-kadang istilah tertentu itu. Bener, nyari lawan kata susah. Yang gampang tuh nyari lawan jenis. Oh, Cie, mau kawin lagi ya? Enggak, yang macam-macam. Oke, saya pikir itu aja yang kita sampaikan. Semoga Anda semua terhibur ya, Boyan. Betul, sama-sama semoga terhibur. Jadi sebentar. Tak dulu, nggak afdol kalau misalnya saya nggak nanya-nanya, saya yang di sini, saya yang di sini. Pengen nanya. Hostnya itu kan kalau nyariin suaranya mana, orangnya di mana? Kalau yang di rumah yang lagi nyaksin kita secara daring ini dapat bisa dapat dapat hadiah hasil nanti dapat door prize-nya kalau mereka bisa posting konten-konten yang positif dari sini. Nah sekarang saya mau nanya sama Pak Jarwo sama Kak Boyan sendiri. Selama ini Pak Jarwo sama Kak Boyan ini pasti punya media sosial kan? Punya. Betul. Nah ini ngomongin era disrupsi ini harusnya Pak Jarwo ini lintas generasi banget nih. Dari zaman mulai warnet Pak Jarwo ada. Sebelum warnet. Salah. Gimana? Zaman pager dia mah zaman pager. Zamannya Portugis datang ke Indonesia sudah ada. Lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Berarti kan maksudnya dari mulai yang dulu nggak tahu yang namanya era digital sampai sekarang akhirnya akrab dekat banget sama era digital. Pengguna media sosial juga dong pasti Pak Jarwo, Kak Boyan. Boleh nggak sih diceritain ke kita semua media sosialnya sekarang itu yang dirasa manfaatnya itu apa aja? Ini sayang banget cantik-cantik tapi tersembunyi ya. Iya. Mbak siapa namanya Mbak? Maaf. Saya Reni Pak. Reni. Iya. Biasa gini nih kalau nyari lawan kata susah tapi kalau ini cepet kan. Baru diomongin. Bisa aja nih kadang nih aduh udah nggak mikir kulit udah melar nih. Reni ya. Reni panjangannya. Wah disuruh mikir dulu kan. Lu udah dakah? Lama lagi Kak nanti Kak. Reni itu ramah dan enak suaranya pada zaman terkini. Dapat door prize Pak. Halo Reni. Halo Reni, ke temen SMA. Halo Reni sarangnya. Iya. Berasa opa-opa nih. Saya dari zaman pager dulu ya, mungkin anak sekarang nggak tahu. Kemudian handphone, warnet, kemudian sekarang zaman digital yang sudah lebih maju lagi dengan ada handphone smart gitu ya. Nah, saya sebagai penggiat hiburan istilahnya begitu, yang bergerak dalam dunia hiburan tentu harus bagaimana menyesuaikan dengan zaman yang ada. Karena kalau mindset kita hanya berpikir seperti zaman dahulu, maka kita nggak akan selalu dari segi pekerjaan kita juga bisa tertinggal, kemudian dari segi penghasilan kita juga ya masih seperti dulu juga dan contohnya televisi, apalagi sekarang kan televisi akan berubah lagi kan dari analog menjadi TV digital. Betul. Nah itu lebih ini lagi, TV juga mungkin orang agak berkurang nanti penontonnya, kemudian orang akan beralih ke digital. Nah anak-anak sekarang ini, contoh anak saya itu di rumah udah punya anak? Udah, ya udah. Masa udah kawin nggak punya anak? Enggak, takutnya anak yang keberapa? Anaknya dua-duanya anak saya di kamar. Itu pasang televisi nggak pernah ditonton di televisi, nggak pernah dinyalain. Dia nonton yang namanya hiburan itu ya di laptop atau di handphone. Nah itu, makanya saya ini sebagai pegiat hiburan udah aktif dalam dunia digital juga supaya masyarakat tahu, masyarakat sekarang anak-anak milenial tetap kenal saya. Betul. Gitu. Pak Jarwo juga kan punya YouTube kan? Betul. Ada YouTube-nya Jarwo juga, Quad Channel, Instagram. Langsung di subscribe. Iya, apa YouTube-nya tuh? Jarwo Quad Channel. Tuh, Jarwo Quad Channel. Pak Jarwo juga rencana nanti juga mau bikin lagu. Rencana dia mau bikin single album. Ya. Ya. Hah? Judul lagunya apa Pak Jarwo? Hoax. Itu lagu saya. Cintamu itu hoax tuh lagu saya. Oh iya. Emang kenapa? Hoax artinya apa? Bohong. Hoax itu bohong. Iya. Cintamu itu hoax. Profesi apa yang nggak pernah bohong? Profesi nggak pernah bohong? Apa ya? Ahli gigi palsu. Kok ahli gigi palsu? Dia itu nggak pernah yang namanya gigi palsu, nggak pernah bohong. Bahwa ini memang gigi palsu, nggak pernah. Ini gigi asli, nggak pernah dia ngomong begitu. Oh iya. Oh iya, gigi palsu, nggak pernah bohong ya? Iya.
Betul. Ya, Jadi gimana? Oke, baiklah. Kalau Kak Boyan terakhir Kak Boyan gimana? Kak Boyan ngerasain media sosial itu punya dampak yang positif banget nggak sih di kehidupannya Kak Boyan sendiri, Kak? Oh, sangat positif banget. Karena apa? Sekarang tuh zaman era digital tuh penting. Kayak Instagram, YouTube. Mereka juga ngelihat bakat kita tuh dari sosial media itu. Jadi bisa lihat follower kita, pengikut kita banyak apa enggak dari sosial media Instagram. Betul. Terus dari YouTube ngelihat potensi kita, terus kegiatan kita seperti apa. Jadi tuh lebih gampang cari pengikut, follower ya, Pak Jarwo ya. Saya dengan usia sekarang 54, saya aktif di YouTube, Instagram, TikTok juga saya ikut. Iya, main TikTok. Harus. Itu. Pokoknya semua media sosial harus diikutin ya. Tapi manfaatkan dengan baik. Betul. Gitu. Dan memberikan sesuatu yang positif buat orang banyak. Betul. Apalagi Ujung-ujungnya teknologi berkembang terus digital nih, secara ekonomi digital. Yang namanya NFT segala apa segala blockchain, wah itu metaverse, wah. Tapi dapat ininya juga sih, kita dapat untungnya juga sih. Dari sosial media kita bisa mendapatkan built-in, endorsan, terus dapat pengikut, followernya banyak, makin terkenal juga. Boyin juga nggak usah berpikir, maksudnya jangan cuma berpikir soal ekonomi aja. Berpikir juga memberikan inspirasi juga. Nah itu. Motivasi juga buat orang lain, manfaatnya apa supaya kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Kak Boyan. Sama-sama. Penampilan dan juga edukasinya luar biasa, sehat-sehat tentunya. Sama-sama, thank you. Ya, dari pesan saya terakhir mungkin semoga generasi digital ini menjadi generasi yang smart dan bermartabat. Gitu. Betul. Dan harus sharing sebelum terbalik ya, harus saring sebelum sharing. Terima kasih. Terima kasih banyak dari kita berdua ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua penampilan guest star kita, yaitu Pak Jarwo dan juga Kak Boyan, yang luar biasa banget menambahkan edukasi kita pada siang hari ini. Gak kerasa ya udah siang. Tadi udah diingetin tuh sama Pak Jarwo. Jadi think before posting, itu benar banget. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu juga bisa jadi harimaumu. Dan terakhir, saring sebelum sharing. Jangan cuma sekedar posting, tapi posting yang penting. Jangan cuma yang penting posting. Banyak hal ya ternyata yang perlu kita pikirkan seputar tentang menggunakan media sosial. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya media sosial itu punya banyak manfaat kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Tadi Kak Boyan udah bilang, wah salah satu manfaatnya bisa mendatangkan cuan loh. Saya juga yakin ini teman-teman dari Pandeglang juga banyak yang sudah merasakan bahwa kalau jadi konten kreator di media sosial itu juga bisa mendatangkan cuan. Nah sekarang juga bisa loh, jangan lupa ya follow Instagramnya Rizky Natakusuma, kemudian posting kegiatan hari ini, keseruan kita hari ini, siapa yang nanti postingannya paling kreatif dan di repost sama Rizky bisa dapat hadiah yang luar biasa. Ditunggu ya postingannya. Dan saya mau langsung lagi nih, saya akan langsung menyapa kembali ke narasumber kita, Bang Safi'i. Halo Bang, masih terhubung Bang? Apakah saya masih terhubung? Oke, sambil menunggu Bang Safi, jangan lupa ya. Jadi sekali lagi ini buat teman-teman para peserta daring yang ikutin dari awal sampai dengan akhir acara Petunra ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hadiah door prize. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung aja posting kegiatan keseruan hari ini. Jangan lupa ini follow AA Rizky. Nah, Instagramnya Rizky Natakusuma. Kemudian mention beliau. Nanti siapa-siapa aja yang postingannya menarik itu dan akan di repost, itu dia yang akan mendapatkan hadiah door prize. Tadi kan penampilannya udah banyak banget tuh, dari mulai musik sudah, kemudian tari-tarian juga sudah, dan terakhir adalah penampilan dari dua guest star kita yang juga sudah menampilkan dan sudah menambah edukasi kita. Wah, tadi juga 3 narasumber sudah memberikan kata sambutan yang juga dibumbui dengan edukasi yang menarik seputar tentang tema kita pada hari ini, yaitu edukasi pegiat media sosial sebagai budaya baru di era disrupsi. Ini memang eranya perubahan, jadi bukan berarti kita nggak bisa ngikutin perubahan. Bisa, asal kita mau, asal kita belajar, dan asal kita bijak menggunakannya. Apakah saya sudah terhubung dengan Bang Safi'i? Halo?
Selamat siang, Bang Safi Effendi. Oke, sepertinya sebelum terhubung nggak apa-apa. Coba dong saya mau ke peserta, saya pengen lihat nih udah siang masih semangat nggak ya? Boleh saya lihat on cam semua yuk teman-teman. Wah ini yang siapa yang masih semangat? Boleh coba raise hand. Yang masih semangat siapa? Oke, siapa yang sudah posting kegiatan hari ini dan sudah mention Ariski? Boleh dong aku tahu biar saya tahu ada berapa nih. Ada berapa lawan saya? Karena saya juga sudah posting nih. Oh, udah banyak juga ya yang sudah posting. Pokoknya jangan lupa ya, jangan lupa posting kegiatan hari ini, kegiatan pertunjukan rakyat. Jangan lupa mention Ariski di Instagramnya Rizky Natakusuma. Kemudian nanti postingan yang paling menarik dan di repost oleh Ariski bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, teman-teman juga nanti jangan lupa ya, nanti kita bisa belajar bareng juga di acara webinar. Kita akan menambah ilmu kembali siang hari nanti. Wah, ini dalam satu hari kita mendapatkan 2 ilmu sekaligus, pertunjukan juga, penampilan juga. Ini semuanya luar biasa. Tunggu sebentar ya, ini sambil saya menunggu panitia. Apakah saya bisa terhubung dengan narasumber kita? Oke. Halo Bang Safi. Oke. Nah, sudah terdengar suaranya. Tadi sudah melihat pertunjukan tari belum? Lagi apa ya? Iya. Sudah melihat juga penampilan dari 2 gestar kita. Nah, aku mau mengutip nih Bang. Jadi aku mau mengutip satu tadi kata-kata dari Pak Jarwo. Pak Jarwo tuh tadi bilang kayak gini. Saya ini generasi yang dari merasakan zamannya pager. Dari zamannya pager, terus saya ganti warnet, saya ganti telepon yang dulu Nokia yang bunyinya cuma satu itu musiknya. Terus kemudian akhirnya sekarang ada yang namanya smartphone. Kalau misalnya saya nggak ngikutin apa yang orang-orang lakukan sekarang, saya belum tentu punya penghasilan yang seperti sekarang. Beliau tadi bilang kayak gitu. Bisa jadi saya hanya mendapatkan penghasilan yang sama kayak yang zaman dulu segitu aja. Cuma karena meskipun umur saya tua, dia bilang kayak gitu. Beliau bilang seperti itu, tapi saya tetap mengikuti perkembangan zaman. Pada akhirnya saya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Itu salah satu contoh positif. Nah, Bang Safi, boleh dong Bang dari rangkaian acara kita ini diberikan tanggapannya, silahkan. Ya. Jadi teman-teman, tantangan dari kita semua itu adalah satu kata ini, kontrol. Jadi dunia yang disruption, kemudian perubahan yang cepat, kita dituntut untuk adaptif, kita bisa terbawa arus, tapi kalau nggak ikut arus juga salah gitu ya. Jadi kata tengah yang perlu kita miliki sebagai seorang pemuda yang siap untuk memimpin adalah kontrol. Nah, Gen Z, generasi milenial itu punya masalah di sini. Masalah di kontrol ini. Kenapa masalahnya ada di kontrol? Karena kontrol adalah lawan dari karakter kita yang terlahir mudah, yang terlahir dengan multiple choice, yang terlahir dengan apa-apa ada, yang terlahir dengan tanpa kesulitan yang terlalu berat. Akibatnya kontrolnya jadi lemah. Jadi kalau saya bisa ambil garis merah dari awal tadi beberapa materi menyampaikan, kemudian saya juga riset beberapa hal. Kata kunci bagi kita semua adalah kontrol. Jadi yang menang di era disruption ini sebagai penutup di materi saya mungkin ya, itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol kebiasaan kita untuk tetap dalam on the track. Ikut arus tapi jangan kebablasan. Karena kalau Anda tidak ikut arus, seperti kata Mas Jarwo tadi itu, nggak mungkin juga nggak update. Tapi kalau terlalu update, kemudian malah kita lost control, akhirnya kita yang di leading oleh situasi. Jadi Anda harus jadi master terhadap situasi Anda. Anda harus membuat dunia Anda diikuti oleh dunia luar. Jangan sampai dunia luar yang mempengaruhi dunia dalam Anda. Itu namanya pesan yang bisa kita sharing ke teman-teman semua.
Oke, terakhir Bang Safi, ini harapannya buat generasi muda, terkhususnya ini wilayah Kabupaten Pandeglang. Ini mereka kan semua ini boleh dibilang yang sedang menyaksikan kita adalah para konten kreator muda di sana. Harus seperti apa biar kedepannya juga bisa membuat harum nih Kabupaten Pandeglang. Silahkan Bang. Yang pertama, kita harus bangga jadi anak kampung yang tidak kampungan. Karena saya dari kampung dan selalu punya semangat global. Yang kedua, kita boleh punya mimpi besar, tapi mulai dari langkah yang kecil. Kita boleh punya target yang tinggi, tapi kita harus memiliki langkah-langkah kecil. Jadi semua sukses besar adalah akumulasi dari tindakan kecil harian Anda di rumah Anda, dalam keluarga Anda. Jadi saran saya bagi para pemuda Pandeglang, ayo bermimpi yang tinggi, miliki target yang besar, merantau yang jauh, tapi jangan lupa pulang kampung dan bangun kampung kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Safi Effendi, luar biasa sekali untuk closing statementnya. Sehat-sehat Bang, semoga selamat sampai tujuan nanti ya. Insya Allah kita ketemu lagi di dunia nyata. Baik, itu dia tadi closing statement dari narasumber hebat kita. Jadi nggak apa-apa, harus bangga jadi orang kampung yang tidak kampungan tentunya. Dan tadi juga sudah digarisbawahi, boleh banget mengikuti era digital seperti sekarang. Yang tidak boleh adalah jangan sampai kebablasan. Harus mengerti yang namanya mengontrol diri dalam hal apapun termasuk di ruang digital. Luar biasa, dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyaksikan acara Pentunra dari awal sampai dengan akhir acara ini. Saya mewakili panitia juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah perbuatan dan juga perkataan. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada 3 narasumber hebat kita. Ada Bapak Rizky Natakusuma MSC, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD, beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan juga ada Bang Syafi Effendi, beliau adalah Ketua Umum DPP Wirausaha Muda Nusantara. Sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah luar biasa semangatnya dari awal sampai akhir, yang selalu on cam. Ini baru pertama kalinya saya melihat semangat yang luar biasa loh teman-teman, on cam terus sampai dengan akhir. Sehat-sehat semua, sehat-sehat semuanya tentunya. Dan terakhir mari sama-sama kita tutup dengan penampilan yang luar biasa dari musik Soul Kustik. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. "20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.